Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an bilisanin arabiyyin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul arsil azim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita semua kembali merayakan Idul Adha, Idul Kurban, setelah masa pandemi yang penuh keterbatasan menimpa kita. Pada saat ini wabah pandemi tentu mungkin masih saja ada, namun tetap kita harus beradaptasi. Kita harus sudah memulai beradaptasi, maka tentu rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa kita panjatkan atas segala kesehatan, kelapangan, dan rasa aman yang kita alami sampai saat ini, sehingga kita tetap berada pada keimanan, berada pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur mengucapkan kalimat alhamdulillah, kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Hari Idul Adha juga merupakan hari istimewa karena ada dua peristiwa agung yang dilaksanakan pada hari raya ini, yang tentu jatuh di penghujung tahun Hijriyah, yaitu adalah ibadah haji dan ibadah kurban, di mana kedua-duanya disebut oleh Al-Quran sebagai salah satu dari syiar-syiar Allah yang harus dihormati dan diagungkan oleh hamba-hambanya. Bahkan mengagungkan syiar-syiar Allah merupakan petanda dan bukti akan ketakwaan seseorang, sebagaimana yang ditegaskan dalam firman-Nya, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Bahkan menjadi jaminan akan kebaikan seseorang di mata Allah, sebagaimana juga diungkapkan secara korelatif pada ayat sebelumnya. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Kedua ibadah agung ini, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban, tentu hanya mampu dilaksanakan dengan orang-orang yang senantiasa masuk kriteria orang yang baik. Baik itu dalam arti mereka memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kurban yang berasal dari kata qaruba, yang artinya adalah dekat. Jika posisi seorang jauh dari Allah, maka dia akan mengantarkan lebih
Atau dia akan mengatakan lebih baik bersenang-senang keliling dunia dengan hartanya daripada pergi ke Mekah menjalankan ibadah haji. Namun bagi hamba Allah yang memiliki kedekatan dengan Rabb-Nya, dia akan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, lebih baik aku memenuhi seruan-Mu ya Allah. Demikian juga dengan ibadah kurban. Seseorang yang jauh dari Allah tentu akan berat mengeluarkan hartanya untuk tujuan ini. Namun mereka yang posisinya dekat dengan Allah akan sangat mudah mengorbankan segala yang dia milikinya semata-mata memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Menggapai atau mencapai posisi dekat atau al-qurban atau al-qurbah dengan Allah tentu bukan merupakan bawaan sejak lahir, melainkan itu merupakan sebagai hasil atau sebagai hasil dari latihan, hasil dari mujahadah dalam perjalanan apa saja yang diperintahkan oleh Allah, dalam menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Karena seringkali terjadi benturan antara keinginan hati kita, hawa nafsu kita dengan keinginan Allah yang merupakan ibadah. Disinilah akan nyata keberpihakan seseorang, apakah kepada Allah atau kepada selainnya. Sehingga pertanyaan dalam bentuk muhasabah, dalam bentuk evaluasi diri dalam konteks ini adalah, mampukah kita mengorbankan keinginan dan kesenangan kita karena kita sudah berpihak kepada Allah? Sekali lagi, ibadah haji dan kurban merupakan gerbang mencapai kedekatan kita kepada Allah, kedekatan hubungan Allah, hablum minallah, maupun hubungan kita sesama manusia atau hablum minan nas, yang tentu membuahkan segala macam kebaikan hidup di dunia menuju kebahagiaan hakiki di akhirat kelak. Wujudkan segala sifat takwa dalam pribadi kita, keluarga kita, masyarakat, berbangsa dan bernegara, bahkan relasi kemanusiaan yang universal yang berbuah rahmatan lil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ibadah kurban, kembali Nabi Ibrahim tampil sebagai manusia pertama yang mendapatkan ujian pengorbanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia harus menunjukkan ketaatannya yang totalitas dengan menyembelih putra kesayangannya yang dinanti-nanti kelahirannya sekian lama. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggupnya, berusaha bersama-sama Ibrahim, kemudian Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Begitulah biasanya manusia akan diuji dengan apa yang paling ia cintai dalam hidupnya. Andaikan Ibrahim manusia yang dhaif, manusia yang lemah, tentu akan sulit menentukan pilihan. Salah satu di antara dua yang memiliki ketertarikan besar dalam hidupnya, Allah atau Ismail. Berdasarkan rasio normal, boleh jadi Ibrahim akan lebih memilih Ismail dengan menyelamatkannya dan tanpa menghiraukan perintah Allah tersebut. Namun ternyata Ibrahim adalah sosok hamba pilihan, hamba Allah yang siap memenuhi segala perintahnya. Dalam bentuk apapun, ia tidak ingin cintanya kepada Allah memudar karena lebih mencintai putranya. Akhirnya ia memilih Allah dan mengorbankan Ismail yang akhirnya menjadi syariat ibadah kurban bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profesor Dr. Mustafa Sibai pernah mengajukan pertanyaan menarik dan menggugah hati. Akankah seorang muslim di hari raya ini menjadi sosok yang egois, yang mencintai dirinya sendiri dan mementingkan kepentingan dirinya sendiri di atas kepentingan orang lain? Ataukah
ia akan menjadi pribadi yang mementingkan orang lain dibanding dirinya, lalu mendahulukan kepentingan orang lain atas kepentingan dirinya tersebut. Memang, secara fitrah, manusia cenderung bersikap egois dan mementingkan dirinya sendiri. Ia melihat kepentingan orang lain melalui kepentingan dirinya. Namun demikian, di samping itu semua, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang cenderung untuk saling bekerja sama, memilih untuk bermasyarakat dibanding menyendiri. Pada gilirannya akan mendorong dirinya untuk merelakan sebagai haknya untuk orang lain. Sehingga dari kerjasama tersebut, ia dapat mengambil manfaat berupa perwujudan penghormatan dan kepentingannya. Oleh karena itu, beberapa macam pengorbanan dan pendahuluan kepentingan orang lain menjadi bagian dari keharusan dalam bangunan masyarakat yang tanpa keberadaannya masyarakat tidak akan dapat hidup dengan bahagia. Dalam hal ini tentu kita sepakat bahwa kita sangat berhutang budi dalam segala kenikmatan hidup material maupun non-material terhadap orang-orang yang telah berkorban dan mendahulukan kepentingan orang lain. Kita berhutang budi dalam bidang ilmu pengetahuan kepada para ulama, para muhaddisin, para mufassirin, para filosof yang tekun menghabiskan usia mereka untuk menulis dan memenuhi lembaran-lembaran kertas dengan hikmah dan ilmu-ilmu pengetahuan. Fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat